Sulawesi Utara. Pada hari ini akan saya bagikan bagaimana tata laksana penanganan jenazah COVID-19 atau yang terduga COVID-19 di kamar jenazah rumah sakit. Yang pertama, yang tidak boleh kita lupakan adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini nanti akan menentukan lebih dari 50% keberhasilan dari tata laksana kita. Yang pertama harus kita cek adalah apakah jenazah tadi sudah diswab, baik nasofaring atau orofaring, apakah sampel-sampel yang diperlukan sudah diambil oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, karena setelah tata laksananya tentu akan sangat sulit sekali mengambil sampel dari jenazah. Yang kedua yang harus kita persiapkan untuk kita cek adalah apakah keluarga sudah memperoleh edukasi mengenai penanganan khusus jenazah keluarga mereka. Hal ini penting menghindari kemarahan atau penolakan yang terjadi oleh keluarga. Persiapan yang ketiga, barulah kita menyiapkan tenaga kamar jenazah kita untuk menggunakan APD yang sesuai. Nanti akan dijelaskan kemudian bagaimana APD sesuai. Kita akan masuk di tahap pelaksanaan. Yang harus diingat pada tahap pelaksanaan adalah alur jenazah dan tempat pelayanan tata laksana jenazah dengan COVID-19 atau diduga COVID-19 harus dipisahkan dengan tata laksana, tempat tata laksana dan alur untuk jenazah yang bukan terduga COVID-19. Yang pertama yang harus dilihat adalah kita harus melepaskan alat-alat kesehatan yang menempel pada tubuh jenazah seperti infus maupun patch. Kemudian kita memberikan cairan disinfektan pada tubuh jenazah tersebut. Kemudian kita bungkus dengan plastik yang cukup tebal, tidak mudah robek dan kerap air. Kita bungkus, kita tutup dengan perekat atau pita perekat. Kemudian bila jenazah tadi beragama Islam, tentu kita kafankan. Kalau dia bukan beragama Islam, kita bisa meletakkan baju di atas plastik tadi. Ya, kita tidak memakaikan baju pada mayat untuk menghindarkan tindakan manipulasi pada jenazah yang bisa menimbulkan aerosol. Setelah ditutup plastik, di lapisan kedua ini kembali diberikan cairan disinfektan. Jadi pada lapisan pertama diberikan disinfektan, pada lapisan kedua diberikan cairan disinfektan. Lapisan kedua plastik ini juga bisa digantikan dengan kantung jenazah yang kedap air bila tersedia di rumah sakit teman-teman semua. Kalau tidak, bisa juga menggunakan tadi plastik, yang penting tebal, tidak mudah robek. Setelah lapisan kedua ini diberi cairan disinfektan, kemudian mayat akan dimasukkan ke dalam peti. Ya, jenazah akan dimasukkan ke dalam peti. Peti ini sebaiknya adalah peti yang sudah diberikan sealant atau pelapis supaya air atau cairan tubuh mayat tidak ada yang keluar dari peti. Setelah peti ditutup, kemudian peti ini pun kembali kita beri cairan disinfektan dan kemudian dibungkus lagi dengan plastik. Jadi yang harus diingat ada 3 lapisan plastik sampai tingkat yang paling luar. Nanti bisa dilihat di diagram ini. Setelah dibungkus, kembali di bagian luar plastik lapisan ketiga ini diberikan disinfektan lagi dan peti kemudian siap untuk diangkut ke dalam kereta jenazah. Setelah masuk ke kereta jenazah, harus dipastikan bahwa sopir maupun nanti orang yang akan menguburkan di tempat penguburan harus diingatkan menggunakan juga alat pelindung diri level 2. Jadi nanti ada video terpisah yang akan menjelaskan mengenai alat pelindung diri ini, bagaimana cara menggunakan, dan yang paling penting juga bagaimana cara melepaskannya. Sekian dulu video kali ini untuk tata laksana jenazah di rumah sakit. Masukan dan
kritik dari rekan-rekan semua tentu saya harapkan, karena video ini bentuknya adalah sharing saja, saling menambah wawasan saja. Terima kasih perhatian rekan-rekan semua. Semoga teman-teman memiliki hari yang menyenangkan. Terima kasih.